Salah satu bentuk upacara tradisional dari segi keagamaan adalah upacara sekaten. Sekaten sendiri merupakan salah satu upacara tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Upacara sekaten juga bisa diartikan sebagai bentuk upacara tradisional yang diselenggarakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara ini akan diselenggarakan dalam kurun waktu yang sama dalam satu tahunnya, yaitu setiap tanggal 5–11 Rabiul Awal, atau dalam kalender Jawa juga kerap disebut dengan bulan Mulut. Lalu untuk penutupan upacara sekaten akan dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang ditandai dengan adanya acara Garbek Mulut. Pada dasarnya, upacara sekaten merupakan suatu tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita terdahulu. Awalnya upacara sekaten dilakukan setiap tahun oleh para raja tanah Hindu, dengan menggunakan selamatan atau sesaji yang ditujukan untuk para arwah para leluhur. Asal-usul upacara sekaten. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika upacara sekaten adalah satu bentuk tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita terdahulu. Ada beberapa pendapat berbeda terkait dengan asal-usul nama sekaten. Yang pertama, kata sekaten berasal dari kata sekati, yang mana kata tersebut diambil dari nama perangkat gamelan pusaka keraton, yang digunakan dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad. Lalu ada juga pendapat yang menyebutkan, jika kata sekaten berasal dari kata suka dan ati, yang jika disimpulkan menjadi istilah senang hati. Ketiga, ada yang menyebutkan, jika sekaten berasal dari kata sesek dan ati, yang memiliki arti sesak hati. Tak sampai di situ, ada lagi yang menyebutkan, jika kata sekaten berasal dari kata syahadatain, yang memiliki arti kalimat syahadat. Maksud dan tujuan dari adanya upacara sekaten yang masih ada sampai saat ini, adalah untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Selain itu, adanya upacara sekaten juga bisa digunakan sebagai sarana penyebaran agama Islam. Beberapa pantangan dalam upacara sekaten. Dalam upacara tradisional sekaten juga ada beberapa pantangan. Beberapa pantangan yang ada di dalam upacara sekaten adalah seperti para abdi dalam niaga, atau penabuh gamelan selama menjalankan tugasnya, yaitu memukul gamelan pusaka Kiai Sekati dilarang untuk melakukan berbagai macam perbuatan tercela, baik itu dari segi perkataan maupun perbuatannya. Lalu para abdi dalam juga patang untuk melangkahui gamelan. Selain itu, mereka juga dilarang memukul gamelan pusaka sebelum menyucikan diri dengan melakukan puasa dan mandi jamas. Pantangan lain yang ada di dalam upacara sekaten adalah para abdi dalam niaga juga pantang membunyikan gamelan pada malam Jumat, serta hari Jumat siang sebelum melewati waktu sholat duhur. Keberadaan dari adanya upacara tradisional selalu memiliki kandungan suatu ajaran, yang diwujudkan dalam bentuk simbol atau lambang. Yang mana lambang tersebut tentunya juga selalu memiliki makna tersendiri di dalamnya. Hal ini juga berlaku untuk upacara tradisional sekaten, yang mana di dalamnya terdapat lambang atau simbol dengan makna tertentu. Pada upacara sekaten, ketika memasuki tahap gamelan pusaka pertama kali dibunyikan, akan nada penyelenggaraan upacara udik-udik atau penyerahan kepingan ulang logam dari Sri Sultan. Pemberian atau penyebaran kepingan uang logam yang dilakukan oleh raja ini memiliki arti sebagai lambang pemberian anugerah dalam bentuk harta, serta berkat dalam wujud tuah kekeramatan. Guntur madu adalah salah satu perangkat dalam gamelan pusaka keraton, di mana guntur madu juga memberikan sebuah makna, yaitu turunnya wahyu. Lalu ada juga naga wilaga yang juga merupakan salah satu nama perangkat gamelan dalam upacara sekaten. Solatun merupakan salah satu jending gamelan sekaten. Nama solatun berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti berdoa, dan memiliki kandungan makna berdoa, menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Upacara Garbek Mulut. Dalam upacara tradisional sekaten, terdapat rangkaian acara di dalamnya, salah satunya adalah adanya upacara Garbek Mulut. Garbek Mulut merupakan sutu garbek yang akan diadakan pada bulan Mulut. Pada dasarnya Garbek Mulut diadakan untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Dalam upacara Garbek Mulut ini akan ada beberapa tahapan di dalamnya, beberapa di antaranya adalah upacara gladi resik numpak wajik serta Garbek Mulut atau miosipun hajat dalem. Pelaksanaan upacara gladi resik akan dilangsungkan pada tanggal 1 hingga 8 bulan Mulut. Lalu pada tanggal 9 bulan Mulut akan istirahat, dan pada tanggal 10 bulan Mulut akan diadakan upacara gladi resik kembali. Selanjutnya pada tanggal 11 bulan Mulut akan istirahat kembali, sebagai bentuk persiapan pelaksanaan upacara Garbek Mulut. Pada upacara gladi resik akan dipersipkan oleh Kesatuan Prajurit Keraton.
Pencak silat adalah seni bela diri asli Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan dan popularitas baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Selain di Indonesia, pencak silat juga cukup populer di negara-negara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina bagian selatan dan Thailand bagian selatan, karena penyebaran suku bangsa Nusantara di masa lalu. Asal mula pencak silat dapat ditelusuri kembali ke keterampilan suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang. Suku-suku tersebut mengembangkan gerakan-gerakan yang terinspirasi dari gerakan binatang untuk bertahan hidup di hutan. Seiring berjalannya waktu, pencak silat mengalami perkembangan dan variasi gerakan yang beragam, termasuk pukulan, tendangan, dan kuncian. Pencak silat telah menjadi bagian penting dari budaya Indonesia. Selain sebagai seni bela diri, pencak silat juga memiliki nilai-nilai moral yang diajarkan kepada para praktisinya, seperti disiplin, rasa hormat, dan kejujuran. Hal ini menjadikan pencak silat tidak hanya sebagai sarana untuk melatih fisik dan keterampilan pertahanan diri, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan karakter yang baik. Sejarah singkat pencak silat. Pencak silat adalah seni bela diri tradisional Indonesia yang diyakini telah ada sejak abad ke-7 Masehi. Awalnya pencak silat berkembang dari kemampuan suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang, yang menggunakan alat perang, seperti parang, perisai, dan tombak. Temuan ini didukung oleh artefak senjata dari zaman Hindu-Buddha yang memiliki pahatan dan relief bergambar kuda-kuda, yang merupakan gerakan dasar dalam pencak silat, yang dimana relief-relief tersebut juga ditemukan di Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Pada abad ke-14, pencak silat mulai berkembang pesat dan menyebar ke seluruh Nusantara. Seni bela diri ini juga sering diadopsi sebagai latihan spiritual di berbagai pesantren dalam penyebaran ajaran Islam. Selain itu, pencak silat juga mendapat pengakuan sebagai seni bela diri yang menjadikan penduduk Indonesia berani melakukan perlawanan terhadap penjajah, yang dimana mereka sering menggunakan pencak silat untuk melakukan perlawanan. Dalam perkembangannya banyak tokoh yang berperan dalam pengembangan dan penyebaran pencak silat di masa lalu. Tujuan pencak silat. Pencak silat memiliki sejarah yang panjang di Indonesia. Tujuan utama dari latihan pencak silat adalah untuk melatih kemampuan dalam pertahanan diri. Pencak silat mengajarkan teknik-teknik pukulan, tendangan, tangkisan, lemparan, dan kuncian yang efektif dalam melawan serangan dari musuh. Melalui latihan yang intensif, praktisi pencak silat dapat mengembangkan kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan refleks untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dalam situasi yang membahayakan. Pencak silat juga memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Latihan yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot, kekuatan jantung dan paru-paru, fleksibilitas tubuh dan keseimbangan. Selain itu, pencak silat juga membantu meningkatkan keterampilan motorik, koordinasi, dan ketahanan fisik. Pencak silat merupakan bagian integral dari budaya Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Melalui latihan, praktisi pencak silat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya ini. Pencak silat juga mengajar nilai-nilai tradisional, seperti disiplin, rasa hormat, kerjasama, dan ketekunan. Latihan pencak silat melibatkan aspek mental yang penting. Praktisi harus mengembangkan konsentrasi, ketabahan, keberanian, kepercayaan diri, dan kontrol emosi. Pencak silat mengajarkan nilai-nilai moral seperti integritas, tanggung jawab, dan rasa solidaritas. Pencak silat mengajarkan praktisi untuk menjadi lebih sadar akan tubuh mereka sendiri, kekuatan dan kelemahan mereka. Melalui latihan yang terus-menerus, seseorang dapat mengenal diri mereka sendiri dengan lebih baik dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Pencak silat era modern. Pada era modern, pencak silat telah mengalami globalisasi. Pada tahun 1980-an, pemerintah Indonesia bersama negara-negara di Asia Tenggara membentuk Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan pencak silat sebagai olahraga internasional. Sejak saat itu, pencak silat telah dipertandingkan di SEA Games dan mulai diperkenalkan di berbagai negara di luar Asia. Popularitas pencak silat semakin meningkat di dunia internasional, terutama setelah muncul dalam film-film seperti The Raid, yang memperlihatkan keunikan dan kekuatan pencak silat di layar lebar. Pengaruh ini membuka jalan bagi pencak silat untuk berkembang sebagai seni bela diri yang diakui di dunia internasional, dan sekarang terdapat banyak perguruan pencak silat di berbagai negara di luar Asia, seperti di Eropa dan Amerika Serikat.
Pencaksilat telah melampaui statusnya sebagai seni bela diri tradisional dan telah menjadi bagian integral dari budaya Indonesia.